Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Ibu Mahfudah Fitriah yang saya hormati selaku tutor dan dosen mata kuliah Bahasa Indonesia Universitas Terbuka, dan teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmatnya lah kita dapat berdiskusi di forum ini, dan terutama saya yang dapat melengkapi tugas yang diberikan oleh tutor mata kuliah Bahasa Indonesia. Pertama-tama saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Asgar Ahmad, saya dari UPBJJ Universitas Terbuka Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang gagasan yang bertema COVID-19. Penyakit virus corona atau yang lebih kita kenal dengan COVID-19 ini merupakan penyakit yang menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun, sebagian besar orang akan mengalami sakit yang parah dan memerlukan bantuan medis. Virus corona atau COVID-19 ini merupakan jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, maupun ibu hamil. Infeksi COVID-19 ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, di negara Cina, pada akhir Desember tahun 2019. Virus ini sangat cepat menular hingga ke negara kita, negara Indonesia. Ada dugaan bahwa virus COVID-19 ini awalnya ditularkan oleh hewan ke manusia, tapi kemudian virus ini juga diketahui menular dari manusia ke manusia. Bermula dari kota Wuhan, tepatnya di Tiongkok ataupun Cina, virus jenis baru ini telah menyebar ke berbagai belahan negara di dunia, yang menyebabkan timbulnya penyakit coronavirus di Asia 2019 atau yang disebut dengan COVID-19. Tentunya kondisi ini tidak boleh dianggap remeh dan dibiarkan begitu saja. World Health Organization (WHO) pun juga sudah menetapkan pandemi COVID-19 sejak 11 Maret 2020 yang lalu. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengajanya menjilat ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 berbicara, bersin, ataupun batuk. Yang kedua, memegang mulut, mata, ataupun hidung tanpa cuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena air liur penderita COVID-19 ini. Yang ketiga, kontak jarak yang dekat dengan penderita COVID-19, misalnya berjabat tangan. Dampak virus COVID-19 di Indonesia tak hanya merugikan dari sisi kesehatan saja. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa virus corona sangat berdampak pada perekonomian di Indonesia. Bukan hanya karena produksi barang saja yang terganggu, tetapi investasi juga pun terhambat. Berikut beberapa dampak virus COVID-19 di Indonesia. Yang pertama, beberapa barang menjadi mahal dan langka untuk ditemukan. Yang kedua, jemaah Indonesia batal berangkat umroh. Yang ketiga, kunjungan para wisatawan mancanegara di Indonesia sangat menurun. Yang keempat, merusak tatanan ekonomi di Indonesia. Yang terakhir adalah impor barang menjadi terhambat. Gejala coronavirus bervariasi mulai dari flu biasa hingga gangguan pernapasan yang menyerupai pneumonia. Ada lagi gejala yang sedikit tidak umum, yaitu sakit tenggorokan, sakit kepala, diare, ruam pada kulit, ataupun perubahan warna pada jari tangan ataupun jari kaki, mata memerah, ataupun iritasi. Dan gejala serius, yaitu kesulitan bernapas ataupun sesak napas. Berikut beberapa cara pencegahan penularan virus COVID-19 adalah: yang pertama, pemberian vaksin COVID-19 yang saat ini sudah berjalan di negara Indonesia. Yang kedua, menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem kekebalan tubuh semakin meningkat. Yang ketiga, mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air yang mengalir. Yang keempat, ketika batuk ataupun bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu ataupun menggunakan masker. Yang kelima, selalu pantau perkembangan penyakit COVID-19 ini dari sumber resmi dan akurat.
Demikian gagasan yang dapat saya sampaikan mengenai COVID-19. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangannya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.